Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang Suaranya semoga jelas? dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz jelas, Ustaz? Taib. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kita akan mengikuti kajian bersama Ustaz Dr. Usya Bandar ini. Kali ini kita akan membahas kajian kitab Kaidah Fikih karya Syekh Walid bin Rashid As-Suaidan Habibullah Ta'ala. Kali ini memasuki pembahasan kaidah yang ke-18, yaitu kaidah dalam menggabungkan dua ibadah. Jangan lupa untuk mencatat dengan mengikat ilmu. Untuk waktu dan tempatnya, Ustaz Tafadhol Maskur untuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimanallahu jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul dalam satu majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Sungguh mengadakan majelis seperti ini tidak akan mungkin bisa kita lakukan kecuali dengan pertolongan, dengan kemudahan, dengan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, syukurilah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua ini. Manfaatkan nikmat yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga nikmat-nikmat yang ada pada kita dan menambahi kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan selalu terlimpahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kaidah yang ke-18 yang dibawakan oleh Syekh Walid Ibn Rashid As-Suaidan hafizahullahu ta'ala. Kaidah ini berkaitan dengan menggabungkan dua ibadah. Menggabungkan dua ibadah. Apakah boleh bagi kita menggabungkan dua ibadah dalam satu ibadah? Bisakah kita dengan satu amalan ibadah mendapatkan dua pahala amalan ibadah? Inilah kaidah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Syekh Walid Ibn Rashid As-Suaidan hafizahullah ta'ala di dalam kaidah ini atau dalam kaidah ke-18 ini, beliau menyebutkan kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Qawaid. Kaidahnya, idza ijtama'at ibadatan min jinsin wahidin wa waqtin wahid wa laysat ihdahuma maf'ulatan ala wajhi al-qada' wattaba' dakhalat ihdahuma fil ukhra. Apabila ada dua ibadah yang jenisnya sama, waktunya satu, dan salah satunya tidak dilakukan sebagai ibadah qada, tidak juga sebagai ibadah yang mengikuti ibadah yang lainnya, maka dua ibadah tersebut bisa saling mewakili. Dua ibadah tersebut bisa saling mewakili. Ini kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab hafizahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Qawaid. Beliau di sini menyebutkan beberapa batasan. Batasan yang pertama, dua ibadah tersebut harus sama jenisnya. Sholat dengan sholat, puasa dengan puasa, wudu dengan wudu, mandi dengan mandi. Kalau dua ibadah tersebut jenisnya berbeda-beda, maka tidak bisa saling mewakili. Tidak bisa digabungkan. Seperti misalnya kewajiban sholat 5 waktu dengan kewajiban berpuasa Ramadan. Tidak bisa saling mewakili, tidak bisa digabungkan. Batasan yang kedua yang disebutkan dalam kaidah ini, keduanya harus dilakukan dalam satu waktu. Apabila waktunya berbeda, maka tidak bisa digabungkan. Ya.
Apabila waktunya berbeda, maka tidak bisa digabungkan. Kita tidak bisa menggabungkan antara sholat zuhur dengan sholat Isya, walaupun sama-sama sholatnya, walaupun sama-sama 4 rakaatnya. Tapi karena waktunya berbeda, maka tidak bisa kita gabungkan. Seperti misalnya puasa Senin dengan puasa Kamis, nya berbeda, maka tidak bisa digabungkan. Ini batasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Batasan yang ketiga yang dibawakan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab adalah salah satu dari 2 ibadah tersebut tidak dilakukan dalam rangka mengqadha. Salah satu dari 2 ibadah tersebut tidak dilakukan dalam rangka mengqadha. Apabila salah satu ibadah tersebut dilakukan, maka tidak bisa digabungkan. Contohnya misalnya mengqadha puasa Ramadan dengan berpuasa Ramadan. Jadi misalnya ada orang punya hutang puasa Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan dia meniatkan puasa Ramadan untuk ada dan untuk qadha. Apakah bisa seperti itu? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena yang satu untuk qadha, dan qadha itu ganti dari sesuatu yang harus dia lakukan di waktu yang lalu. Dan yang satunya ada. Ada itu ibadah yang dilakukan saat itu, di waktunya. Qadha itu ibadah yang dilakukan di luar waktunya, karena adanya udzur, ya. Itu qadha. Orang punya hutang puasa di tahun lalu. Kemudian di tahun ini dia ingin mengqadha 30 hari hutang puasa Ramadan dia dengan meniatkan setiap hari di bulan puasa yang akan datang. Hari yang pertama dia niat, ana dengan puasa ini niat untuk puasa Ramadan tahun ini dan qadha puasa Ramadan di tahun yang lalu. Tidak bisa seperti itu. Ya. Kenapa? Karena yang satunya dalam rangka mengqadha. Maka tidak boleh digabungkan. Contohnya, ya misalnya orang punya hutang sholat zuhur. Misalnya dia ketiduran. Bangun-bangun sudah asar. Akhirnya dia ingin menggabung sholat zuhur dengan sholat asar. Sholat zuhurnya qadha, sholat asarnya ada. Kan sama-sama sholat, Ustaz. Sholat wajib juga sama-sama, 4 rakaat juga. Kita gabung saja. Maka yang seperti ini tidak boleh. Karena yang satu qadha, harus dilakukan. Yang satu ada, harus juga dilakukan. Maka tidak boleh digabungkan yang seperti ini. Ini batasan yang ketiga. Batasan yang keempat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kaidah ini adalah salah satu dari 2 ibadah tersebut statusnya bukan sebagai pengikut ibadah lain. Statusnya bukan sebagai pengikut. Kalau statusnya sebagai pengikut, maka dia tidak boleh digabungkan dengan ibadah yang dia ikuti.
Contohnya misalnya, ada orang, dia puasa Ramadannya tidak lengkap. Mungkin dia seorang wanita yang kedatangan tamu bulanannya di bulan Ramadan. Akhirnya dia punya hutang 6 hari. Dia haidnya 6 hari. Kemudian setelah Ramadan selesai, di bulan Syawal, dia ingin puasa 6 hari Syawal, sekalian puasa 6 hari untuk mengqadha puasa Ramadannya. Ini sunnah dengan wajib. Apakah boleh seperti ini? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena sunnah 6 hari puasa, sunnah puasa 6 hari di bulan Syawal, statusnya adalah sebagai pengikut puasa wajib Ramadan. Ya. Statusnya sebagai pengikut. Makanya di dalam hadisnya dikatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh. Dikatakan di sini dia mengiringinya. Ya, dia mengiringinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti puasa 6 hari di bulan Syawal statusnya sebagai pengikut puasa Ramadan. Maka tidak boleh digabungkan antara puasa Ramadan qadha, ya, dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal tidak boleh digabungkan dengan puasa qadha Ramadan. Contohnya lagi, ya, seperti misalnya antara sholat qobliyah subuh dengan sholat subuhnya. Sholat qobliyah subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Bolehkah digabungkan? Yang satunya sunnah, yang satunya wajib. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar itu, dia statusnya sebagai pengikut sholat wajibnya. Statusnya sebagai pengikut sholat wajibnya. Maka tidak boleh digabungkan niat sholat wajib, sholat fardu subuh, dengan sholat sunnah qobliyah subuh digabungkan seperti ini, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena yang satunya sebagai pengikut. Inilah batasan-batasan yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kaidah ini. Dan kaidah ini disebutkan oleh Syekh Walid Ibn Rashid As-Su'aidan hafizahullahu ta'ala dalam kaidah yang ke-18 ini. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama menyebutkan kaidah dalam menggabungkan 2 ibadah dengan lebih simpel. Ya, dengan lebih simpel dan lebih luas cakupannya. Bagaimana kaidahnya? Kaidahnya berbunyi, apabila ada 2 ibadah, kedua-duanya dimaksudkan untuk dilakukan sendiri-sendiri, maka 2 ibadah tersebut tidak boleh digabungkan. Ini kaidahnya. Apabila ada 2 ibadah, kedua-duanya
dimaksudkan untuk dilakukan sendiri-sendiri, maka dua ibadah yang seperti ini tidak boleh digabungkan. Akan tetapi, apabila salah satu dari dua ibadah itu tidak dimaksudkan untuk dilakukan secara mandiri, maka dua ibadah yang seperti itu boleh digabungkan. Baik. Saya jelaskan kaidah yang disebutkan oleh sebagian ulama ini dengan perinciannya. Baik. Jadi kaidah yang disebutkan oleh sebagian ulama ini memiliki dua bagian. Bagian yang pertama, apabila ada dua ibadah yang diinginkan oleh syariat untuk dilakukan secara sendiri-sendiri, secara terpisah dan sendiri-sendiri, maka dua ibadah ini tidak boleh digabungkan. Contohnya, seperti misalnya antara sembelihan akikah dengan sembelihan kurban. Sembelihan akikah dengan sembelihan kurban itu dua ibadah yang sama bentuknya, sama-sama menyembelih, dan sifat-sifat hewannya pun sama. Apakah boleh digabungkan? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena dua ibadah ini berdiri sendiri-sendiri. Dan syariat Islam menginginkan dua ibadah ini dilakukan sendiri-sendiri. Akikah ya untuk akikah. Dia dimaksudkan untuk dilakukan. Tujuannya apa? Sebagai rasa syukur atas datangnya nikmat anak. Dan sebagai pembebas anak dari keadaan tergadaikan. Al-waladu murtahanun bi'aqiqatih. Seorang anak itu tergadaikan dengan hewan akikahnya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya tergadaikan di sini adalah bahwa seorang anak tidak akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya apabila belum diakikai. Tapi kalau sudah diakikai, terbuka kemungkinan bagi dia untuk memberikan syafaat untuk orang tuanya. Ada yang memaknai hadis tersebut dengan makna ini, dan penafsiran ini sangat masyhur di kalangan para ulama. Intinya bahwa akikah itu ibadah yang memang diinginkan oleh syariat untuk dilakukan secara terpisah dengan ibadah yang lain. Begitu pula dengan ibadah kurban. Berkurban dengan menyembelih hewan di hari raya Idul Adha dan 3 hari setelahnya, yaitu hari-hari tasyrik. Ini diinginkan untuk dilakukan secara mandiri. Sehingga walaupun jenisnya sama, sama-sama sembelihan, hewan yang disembelih juga sifat-sifatnya sama, dua ibadah ini tidak bisa digabungkan. Kalau misalnya ada orang di hari raya Idul Adha, dia ingin melakukan akikah dan dia juga ingin melakukan kurban,
maka dia tidak boleh mencukupkan dengan misalnya satu sembelihan. Diniati dengan dua ibadah. Karena dua ibadah ini memang dimaksudkan oleh syariat untuk dilakukan sendiri-sendiri. Contohnya lagi seperti sholat 2 rakaat qabliyah zuhur. Tapi diniatkan untuk 4 rakaat qabliyah zuhur. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Taib. Salat qabliyah zuhur berapa rakaat disunahkannya? 4 rakaat. Ya. 4 rakaat ini dilakukan 2 salam atau 1 salam. Yang lebih afdal dilakukan 2 salam. Berarti 2 rakaat, 2 rakaat. Dua-duanya sunnah. Apakah boleh digabungkan? Dia niat 2 rakaat untuk 4 rakaat. Kan 2 salam, Ustaz. Ini sunnah, ini sunnah. Kalau saya niat 2 rakaat untuk 4 rakaat, ya, 2 rakaat untuk 2 rakaat itu dan untuk 2 rakaat setelahnya, harusnya boleh, Ustaz. Kita katakan tidak boleh. Walaupun sama-sama sunnah. Kenapa? Karena syariat menginginkan 2 rakaat itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Sehingga jadinya 4 rakaat. Maka yang seperti ini tidak boleh digabungkan. Baik, contoh lain. Kalau misalnya ada orang ingin sholat ba'diyah isya. Ba'diyah isya 2 rakaat. Kemudian ingin dia gabungkan dengan sholat witir yang 2 rakaat. Misalnya dia ingin sholat witir 3 rakaat. Ada 2 rakaatnya juga. Jadi sholat witir 3 rakaat, dia akan lakukan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Di situ bisa jadi dia ingin menggabungkan antara sholat ba'diyah isya yang 2 rakaat dengan 2 rakaatnya witir ini. Sama-sama sunnah. Apakah dibolehkan? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena 2 sholat ini diinginkan oleh syariat untuk dilakukan secara mandiri, secara terpisah. Sehingga tidak boleh digabungkan. Syariat menginginkan kita untuk sholat ba'diyah isya 2 rakaat secara terpisah, dan sholat witirnya 2 rakaat setelah terpisah, kemudian setelah itu 1 rakaat lagi. Syariat Islam inginnya seperti itu. Maka tidak boleh digabungkan. Contohnya lagi, ya seperti yang saya sebutkan tadi. Apabila ada 2 ibadah, yang satunya ibadah inti, yang satunya pengikutnya, maka tidak boleh digabungkan karena syariat menginginkan dua-duanya dilakukan secara sendiri-sendiri. Seperti tadi ya, puasa Ramadan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Syariat Islam menginginkan dua-duanya dilakukan semuanya sendiri-sendiri. Maka tidak boleh digabungkan. Tidak boleh digabungkan. Misalnya ada orang yang tadi saya contohkan, orang punya hutang 6 hari puasa Ramadan. Kebetulan dia di bulan Syawal, dan di bulan Syawal disunahkan puasa 6 hari setelah Ramadan. Ya, maka yang seperti ini tidak boleh digabungkan. Karena syariat Islam inginnya dua-duanya dilakukan sendiri-sendiri, ya, tanpa ada penggabungan. Baik. Contohnya lagi seperti misalnya sholat Jum'ah 2 rakaat dengan sholat ba'diyahnya. Sholat Jum'ah 2 rakaat dengan sholat ba'diyahnya 2 rakaat juga. Apakah bisa digabungkan?
Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena syariat menginginkannya seperti itu. Jadi ada sholat Jum'ah, ada juga sholat ba'diyahnya. Walaupun sama-sama ya, sholat Jum'ah 2 rakaat, sholat ba'diyahnya juga 2 rakaat, dua-duanya sama-sama sholat. Tapi ini tidak bisa digabungkan karena kita tahu bahwa syariat menginginkan dua-duanya dilakukan secara sendiri-sendiri. Contohnya lagi yang tadi ya. Apabila ibadah yang satunya qadha. Ini syariat Islam menginginkan dua-duanya dilakukan. Qadha Ramadan tahun lalu dengan puasa Ramadan di tahun ini. Tidak boleh digabungkan. Karena syariat Islam menginginkan dua-duanya dilakukan secara mandiri. Apabila ada orang punya hutang sholat zuhur di hari kemarin, ya mungkin dia kelupaan, di hari berikutnya baru ingat bahwa kemarin sebenarnya dia belum sholat zuhur. Di waktu zuhur akhirnya dia ingin menggabungkan. Karena zuhur sama zuhur ya, sama-sama zuhurnya, 4 rakaat. Apakah boleh digabungkan? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena syariat Islam menginginkan dua-duanya dilakukan secara sendiri-sendiri. Maka tidak boleh digabungkan. Taib. Ini bagian yang pertama dari kaidah yang saya sebutkan. Merupakan kaidah yang lebih luas cakupannya. Bagian yang kedua, apabila ada 2 ibadah, yang satunya tidak dimaksudkan oleh syariat untuk dilakukan secara mandiri, maka 2 ibadah yang seperti ini boleh digabungkan. Apabila ada 2 ibadah, salah satunya tidak dimaksudkan oleh syariat untuk dilakukan secara mandiri, yang penting tujuannya tercapai. Yang penting tujuan dilakukannya ibadah tersebut tercapai. Maka 2 ibadah yang seperti ini boleh digabungkan. Contohnya, mandi junub dan mandi Jum'ah. Mandi junub dan mandi Jum'ah. Misalnya ada orang di hari Jum'ah dia hadas besar. Di hari Jum'ah dia hadas besar. Mungkin dia berhubungan dengan istrinya, ya. Maka dia junub. Kebetulan di hari Jum'ah. Apakah boleh menggabungkan mandi junubnya dengan mandi Jum'ahnya? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena mandi junub itu maksudun lidzatihi. Ibadah ini dimaksudkan oleh syariat untuk dilakukan secara mandiri. Adapun mandi Jum'ah itu tidak maksudun lidzatihi. Dia tidak maksudun lidzatihi. Yang penting di hari Jum'ah seseorang mandi. Yang penting di hari Jum'ah seseorang mandi. Tujuannya adalah agar ketika dia sholat Jum'ah, dia tidak mengganggu orang lain dari bau badannya. Ketika sholat Jum'ah dia bersih. Itu maksudnya. Ketika sudah mandi junub, maka tujuan ini sudah tercapai. Makanya ketika dia gabungkan tidak ada masalah. Ya, ketika dia gabungkan tidak ada masalah. Kata sebagian ulama, dalam masalah bersuci, maka itu bisa saling mewakili. Dalam masalah ibadah bersuci, maka ibadah-ibadahnya bisa saling mewakili. Makanya ketika ada orang batal wudunya dengan banyak pembatal, ya, dia batal wudu dengan banyak pembatal. Misalnya dia, mohon maaf, BAK ya, buang air kecil. Setelah itu BAB, buang air besar.
ya. Kemudian setelah itu dia berhubungan dengan istrinya. Sekarang junub. Maka dengan satu kali mandi besar, hadas besarnya hilang, hadas kecilnya juga hilang. Padahal sebab hadas kecilnya lebih dari satu. Kemudian di sana ada hadas besar. Masalah ibadah bersuci, maka ibadah-ibadah tersebut bisa saling mewakili apabila maksudnya sudah tercapai. Maka mandi junub dan mandi Jum'ah itu digabungkan. Ya, mandi junub dan mandi Jum'ah itu bisa digabungkan. Alasan yang pertama karena yang ibadah inti di sini adalah mandi junub, sedangkan mandi Jum'ah, ya, ini maksudnya atau tujuan utamanya adalah agar seseorang di hari Jum'ah itu dia melakukan mandi, sehingga dia tidak mengganggu orang lain ketika berangkat ke sholat Jum'ah. Alasan yang kedua, karena ini masalah bersuci, dan bersuci itu ibadah yang bisa saling mewakili. Taib. Contoh lain, puasa qada Ramadan dengan puasa hari Kamis atau puasa hari Senin. Apabila ada orang mengqadha puasa Ramadannya di hari Senin, bolehkah dia menggabungkan puasa qadha dengan puasa di hari Senin? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena yang dimaksud di sini adalah karena dua ibadah ini, yang satunya maksudun lidzatihi, yaitu qadha. Memang qadha itu dimaksudkan untuk dilakukan secara mandiri. Adapun puasa di hari Senin itu laisa maqsudan lidzatihi. Tapi intinya di hari Senin dia dalam keadaan berpuasa. Itu intinya. Sehingga kalau misalnya ada orang puasa Ramadan di hari Senin, maka dia boleh menggabungkannya. Jadi dia niat puasa Ramadan sekaligus niat puasa Senin. Contoh lain seperti puasa nazar dan puasa hari Kamis. Puasa nazar di situ maksudun lidzatihi. Ada orang mengatakan, ya misalnya ada orang mengatakan, saya bernazar besok akan berpuasa. Kebetulan besoknya hari Kamis. Kebetulan besoknya hari Kamis. Akhirnya dia niat dua. Puasa nazar dan puasa hari Kamis. Bolehkah yang seperti itu? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena yang inti di situ adalah puasa nazarnya. Adapun di hari Kamis dia berpuasa, maka ini ya laisa maqsudan lidzatihi. Sehingga bisa digabungkan. Ya, bisa digabungkan. Yang penting orang ya untuk puasa Kamisnya itu yang penting seseorang di hari Kamis dalam keadaan berpuasa, itu maksudnya. Dan itu bisa tercapai dengan seseorang puasa nazar di hari Kamis. Sehingga antara puasa nazar dan puasa hari Kamis itu tidak bertentangan. Sehingga bisa digabungkan. Contoh lagi misalnya, ada orang masuk masjid setelah azan subuh. Kemudian dia ingin sholat qabliyah subuh. Sholat sunnah fajar. Apakah boleh bagi dia untuk menggabungkan sholat sunnah fajar, yaitu sholat sunnah qabliyah subuh, dengan sholat sunnah tahiyatul masjid? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena di sini ya salah satu ibadahnya laisa maqsudan lidzatih. Salah satu ibadahnya tidak harus dilakukan dengan niat ibadah itu. Tapi yang penting ketika seseorang masuk, dia mengawali kegiatannya dengan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Ya, itu maksudnya. Makanya apabila ada orang
masuk masjid, kemudian sholat sunnah qabliyah subuh, dan dia juga meniatkannya untuk sholat tahiyatul masjid, maka dia mendapatkan 2 pahala. Bahkan bisa mendapatkan 3 pahala apabila sebelum masuk masjid dia berwudu. Sekarang ada 3 amalan sholat yang disunahkan untuk dia. Ketika dia sebelum masuk ke masjid dia berwudu, kemudian langsung masuk masjid pas waktu setelah adzan sholat subuh. Di sana ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Di sana ada sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Di sana ada sholat sunnah ada sholat sunnah qabliyah subuh. Apakah 3 niat ini boleh digabungkan? Jawabannya boleh. Pendapat yang lebih kuat adalah masalah ini boleh menggabungkan 3 niat sholat ini. Kenapa? Karena yang dimaksudkan untuk dilakukan secara terpisah di sini hanya sholat sunnah fajar. Adapun sholat sunnah wudu, yang penting seseorang setelah wudu melakukan sholat 2 rakaat. Adapun sholat tahiyatul masjid juga demikian. Yang penting ketika seseorang masuk masjid, dia mengawali kegiatannya dengan melakukan sholat sebelum duduknya. Sehingga yang maksud lidzatihi di sini hanya sholat sunnah fajar. Maka ketika 3 ibadah seperti ini digabungkan tidak menjadi masalah. Baik. Ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, beberapa contoh yang berkaitan dengan bagian kedua dari kaidah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ya, jadi bahasa Arabnya ya, bahasa Arabnya kaidahnya berbunyi: idza kanatil ibadatan maqsudatani, idza kanatil ibadatani maqsudataini lidhatihima, atau idza kanatil ibadatan kiltahuma maqsudatun lidhatiha fa innal ibadataini la tatadakhalan. Idza kanatil ibadatan kullum minhuma maqsudatun lidhatiha fa innal ibadataini la tatadakhalan. Ya, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, wa amma idza kanat ihdal ibadataini ghaira maqsudatin lidzatiha fa innahuma tatadakhalan, fa innahuma tatadakhalan. Apabila 2 ibadah tersebut semuanya dimaksudkan untuk dilakukan secara sendiri-sendiri, maka 2 ibadah tersebut tidak bisa digabungkan. Tapi apabila salah satu dari ibadah tersebut tidak dimaksudkan untuk dilakukan secara mandiri, maka 2 ibadah itu bisa digabungkan. Baik. Tinggal satu pembahasan dalam masalah ini, yaitu kapan seseorang bisa mendapatkan pahala 2 ibadah. Kapan seseorang bisa mendapatkan pahala 2 ibadah atau lebih? Jawabannya, apabila dia meniatkan keduanya. Ya, apabila dia meniatkan keduanya.
atau meniatkan semuanya. Apabila dia hanya meniatkan salah satunya, maka dia hanya mendapatkan satu pahala. Seperti misalnya tadi ya, ada orang masuk masjid. Dia niatnya sholat sunnah fajar saja. Maka dia mendapatkan pahala sholat sunnah fajar saja. Bagaimana dengan sholat tahiyatul masjidnya? Kita katakan gugur kewajiban atau anjuran untuk sholat tahiyatul masjid setelah itu. Tapi untuk pahalanya dia hanya dapat satu, karena dia niatnya satu. Begitu pula ketika dia masuk masjid dan hanya sholat tahiyatul masjid saja niat, maka dia hanya mendapatkan satu pahala ibadah, yaitu sholat tahiyatul masjid. Dia belum dianggap melakukan sholat sunnah fajar. Ya, dia belum dianggap melakukan satu sholat, melakukan sholat sunnah fajarnya. Contohnya lagi misalnya mandi junub dengan mandi Jum'ah. Apabila seseorang hanya niat mandi junub saja, niatnya mandi junub saja, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan. Ya. Kalau niatnya mandi junub saja, maka dapatnya pahala mandi junub saja. Apalagi kalau niatnya mandi Jum'ah saja, maka dia belum dianggap sudah mandi junub, sehingga wajib mandi junub setelah itu. Ya, kalau misalnya dibalik ya. Jadi ada orang, dia sebenarnya junub, tapi karena dia ingatnya itu hari Jumat, akhirnya dia mandi, niatnya untuk hari Jumat. Setelah mandi selesai, dia baru ingat bahwa dia belum mandi junub. Maka yang seperti ini harus mandi untuk junubnya. Dia harus mandi lagi untuk junubnya. Berbeda kalau dia balik, mandi Jumatnya dahulu, mandi junubnya dahulu, maka dia tidak perlu lagi mandi Jum'ah, tapi hanya dapat satu pahala karena yang dia niatkan hanya junub saja. Berbeda kalau dia niatkan dua-duanya, maka dia dapat dua pahala ibadah tersebut, yaitu pahala ibadah mandi junub dan pahala ibadah mandi Jum'ah. Berdasarkan keumuman sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, sesungguhnya seseorang itu mendapatkan bagian sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, inilah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Alhamdulillah, baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas ilmu dan waktunya. Untuk pertanyaan pertama Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, apakah bisa menggabungkan lebih dari dua ibadah dalam satu kondisi? Misalkan puasa Senin Kamis yang bertepatan dengan puasa Asyura 10 Muharram yang jatuh hari Senin dan puasa Ayyamul Bid yang jatuh pada hari Senin juga. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Jazakum khairan. Baik. Iya. Puasa Asyura dengan puasa Senin. Puasa 10 Muharram, ya, puasa Asyura digabungkan dengan puasa hari Senin. Boleh atau tidak? Jawabannya kita lihat. Puasa Asyura, yaitu puasa di hari ke-10 bulan Muharram, apakah dia maksudun lidzatih ataukah tidak?
Jawabannya, wallahu ta'ala alam, dia maksudun lidzati. Adapun puasa Senin, ya, maka yang penting di hari Senin dia berpuasa. Yang penting di hari Senin dia dalam keadaan berpuasa. Dua puasa ini tidak saling bertentangan, maka boleh digabungkan. Boleh digabungkan antara puasa Ashura dengan puasa Senin. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini pernah disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Begitu pula dengan puasa Arafah misalnya. Puasa Arafah, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Apabila bertepatan dengan hari Kamis misalnya, bolehkah menggabungkan dua niat ini? Jawabannya boleh. Kita niatkan puasa Arafah, kita niatkan puasa hari Senin, hari Kamis. Kenapa? Karena di situ yang maksudun lidzati adalah puasa Arafahnya. Adapun puasa hari Kamis, ya, yang penting di hari Kamis kita dalam keadaan puasa sudah cukup. Maka karena dua ibadah ini tidak saling bertentangan, maka boleh digabungkan. Boleh digabungkan, wallahu ta'ala a'lam. Tadi yang terakhir apa? Yang terakhir itu hari Senin dan puasa Ayyamul Bid, Ustaz, yang jatuhnya hari Senin juga. Ayyamul Bid yang datang hari Senin. Bolehkah digabungkan? Allah Ta'ala alam, ana melihat boleh. Ana melihat dibolehkan. Jadi niatnya puasa Ayyamul Bid dan niat puasa Senin atau niat puasa Kamis apabila di hari Kamis. Tidak ada masalah, ya. Dan dengan dua niat tersebut kita mendapatkan dua pahala ibadah puasa. Wallahu a'lam. Allah barik fiik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya di luar tema kajian malam hari ini, Ustaz, ana bacakan ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila kita punya usaha catering makanan, bagaimana hukumnya menjual makanan untuk makan siang rutin selama 1 sampai dengan 3 bulan ke masing-masing dari perusahaan berikut ini? Perusahaan televisi yang membuat acara berita, sinetron, gosip, dan lain sebagainya. Kedua, bank atau asuransi. Ketiga, bursa efek. Apakah masing-masing itu mubah, makruh, haram, atau bagaimana ya Ustaz? Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, ana melihat tidak ada masalah, ya. Ana melihat tidak ada masalah karena orang makan, ya, itu umum, ya, kebutuhan umum. Jadi kita ketika menjual sesuatu kepada mereka dengan cara yang halal dan itu bukan sesuatu yang bertujuan untuk membantu mereka dalam keburukannya, maka tidak ada masalah, ya. Seperti kita menjual sesuatu kepada orang kafir misalnya, orang di luar Islam, tidak ada masalah. Kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang benar, muamalah yang dibolehkan oleh syariat, tidak ada masalah. Walaupun nanti hasil dari muamalah tersebut dipakai oleh mereka untuk kegiatan keagamaan mereka, itu urusan mereka. Kita ketika menjual makanan kepada misalnya seorang pelacur, kemudian setelah makan dia melacur, apakah seperti ini dibolehkan? Boleh. Karena kita menjual makanan ke dia, niat kita bukan untuk melacur. Dan orang tersebut juga ketika beli makanan kita, tidak bilang, saya mau beli makanan ini untuk saya gunakan melacur. Tidak ada kesepakatan seperti itu sama sekali. Dan orang makan bisa digunakan untuk yang baik, bisa digunakan untuk yang buruk. Ya. Tidak ada masalah, ya. Karena ini akadnya sudah benar. Akad catering jelas selama 1 bulan jelas, ya. Dan orang makan itu tidak hanya orang yang baik saja, ada orang buruk makan. Begitu pula sebaliknya, orang makan itu bukan untuk keburukan saja, ada yang untuk kebaikan. Sehingga tidak ada hubungannya, ya. Jangan dihubungkan antara makan ini dengan pekerjaan orang-orang yang makan. Kalau ini
mengganggu keabsahan akad atau menjadikan akad itu haram, ya, maka akan sangat memberatkan sekali agama Islam ini. Nanti kalau ada yang seperti ini, akhirnya apa? Kalau yang seperti ini dibenarkan, ya akhirnya apa? Kalau ingin membuka warung, maka pemilik warung harus tanya dulu, kamu nanti pakai untuk apa makan di sini? Apakah untuk kebaikan atau untuk keburukan? Kalau untuk keburukan jangan makan di sini. Ini akan sangat memberatkan sekali. Islam tidak datang dengan yang sangat memberatkan seperti ini, ya. Islam ini agama yang memberikan kemudahan kepada para pemeluknya. Ya, selama akad kita akad yang benar dan yang kita jual, ya, juga sesuatu yang dihalalkan, maka dibolehkan. Adapun nanti tenaganya dipakai untuk apa, itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada hubungannya dengan akad jual beli catering tersebut. Wallahu a'lam. Barik Ustaz. Ustaz, penanya yang perihal menggabungkan niat puasa ini ada tambahan Ustaz. Ustadz, pertanyaan bab puasa tadi maksudnya 3 amalan sekaligus, puasa Senin, puasa Muharram, dan puasa Ayyamul Bid. Apakah bisa bukan hanya 2 amalan Ustadz, tapi sekaligus 3 Ustadz di hari Senin tersebut? Puasa Ayyamul Bid, puasa Senin dengan puasa Muharram Ustadz. Muharram. 10 Muharram tadi Ustadz. Iya. Untuk Ayyamul Bid dengan puasa Muharram, ana melihat dua-duanya maksudun lidzatihima atau maksudatun lidzatihima. Dua-duanya harus dilakukan secara terpisah. Antara puasa 10 Muharram, yaitu puasa Ashura, dengan puasa Ayyamul Bid. Ana melihat dua-duanya harus dilakukan sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Sehingga kalau ingin menggabungkan, ya menggabungkan antara puasa 10 Muharram dengan puasa Seninnya atau puasa Kamisnya. Ayyamul Bid digabungkan dengan puasa Seninnya, puasa Kamisnya. Tapi kalau Ayyamul Bid dengan Ashura, ana melihat ya tidak bisa digabungkan, apalagi ya waktunya juga berbeda, ya. Ayyamul Bid itu tanggalnya 13, 14, 15. Ya, sedangkan Ashura tanggal 10. Ya, 10 Muharram. Sehingga Anda melihat ya 2 puasa itu tidak bisa digabungkan, ya. Wallahu a'lam. Allah barik fiik Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah boleh kita menggabungkan niat salat sunnah dan niat niat salat duha? Jazakumullah khairan Ustaz. Salat sunnah dengan salat sunnah dengan salat duha sih Pak. Saat ini ada koreksi dari yang penanya. Salat duha dengan salat sunnah. Salat sunnah apa ini? Sholat sunnahnya, niat sholat sunnah dan niat qada sholat sunnah fajar. Apa kita bukakan saja untuk penanyanya? Baik, silakan. Tafadhol untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Maksud Anda dengan sholat sunnah duha dengan sholat sunnah qobliyah fajar, qada qobliyah fajar? Ya, Anda melihat tidak boleh, ya, tidak boleh digabungkan. Dari mana kita tahu ini tidak boleh digabungkan? Kenapa kita katakan tidak boleh digabungkan? Karena syariat menginginkan dua-duanya dilakukan secara terpisah. Dari mana kita tahu syariat menginginkan dua-duanya dilakukan secara terpisah? Karena waktunya berbeda. Pada asalnya waktunya berbeda. Yang satu waktunya sebelum subuh, yaitu sholat sunnah fajar. Yang satu waktunya di waktu duha. Sehingga sebenarnya syariat menginginkan 2 ibadah ini dilakukan di waktu yang berbeda.
ya dilakukan secara terpisah, sehingga apabila sholat sunnah qobliyah subuh ini ketinggalan dan akhirnya diqadha di waktu duha, maka tidak bisa digabungkan, ya. Maka dua sholat tersebut tidak bisa digabungkan walaupun caranya sama, yaitu dari ibadah yang sama juga, ibadah sholat, caranya sama, sama-sama 2 rakaatnya, tetap tidak boleh digabungkan karena dua ibadah tersebut diinginkan oleh syariat untuk dilakukan sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Taib, pertanyaan terakhir dari jam 9. Taib Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz, dari penjelasan antum tadi tentang dua ibadah boleh digabung jika salah satunya itu sendiri atau dijatihi dan satunya tidak. Anda simpulkan Ustaz, berarti satunya itu dikhususkan waktunya dan satunya tidak dikhususkan waktunya. Maka boleh digabung atau bebas kapan saja, seperti sholat sunat tahiyatul masjid yang bebas kapan saja, yang penting di masjid, digabungkan dengan sholat sunnah qobliyah fajar yang waktunya dikhususkan. Afwan, tolong di barakallahu fikum Ustaz, apakah benar Ustaz? Baik. Para ulama tidak menyebutkan yang seperti itu, ya. Tapi mereka hanya menyebutkan bahwa syariat menginginkan dua-duanya dilakukan sendiri-sendiri. Maka yang seperti itu dianggap sebagai maksudun lidzatih. Tapi kalau misalnya syariat hanya menginginkan pokoknya melakukan ibadah yang semacam itu, pokoknya melakukan ibadah yang semacam itu, maka ini tidak dianggap sebagai ibadah yang maksudun lidzatiha. Kalau ada ibadah syariat menginginkan dilakukan secara sendiri, terpisah dengan yang lain, itu dianggap sebagai maksudun atau maksudatun lidzatiha. Tapi kalau ada ibadah yang sebenarnya syariat itu hanya menginginkan tujuannya telah tercapai, walaupun dengan ibadah lain yang semisal, maka ini dianggap sebagai ibadah yang tidak maksudatun lidzatiha. Para ulama tidak menghubungkan ini dengan waktu, ditentukan dengan waktu tertentu, ya. Tidak menghubungannya dengan itu. Memang nantinya, ya, ketika kaidah ini dipraktekkan, bisa saja berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain dalam menilai ibadah. Apakah ini maksudatun lidzatiha ataukah tidak? Ini celah perbedaan pendapat di sini sangat besar. Makanya kalau kita melihat fatwa-fatwa para ulama dalam masalah menggabungkan niat ini, ya, kita akan mendapatkan banyak sekali perbedaan. Biasanya perbedaan-perbedaan tersebut muaranya kepada penilaian mereka terhadap sebuah ibadah. Apakah ibadah itu maksudatun lidzatiha ataukah laisat maksudatan lidzatiha? Apakah ibadah tersebut diinginkan oleh syariat untuk dilakukan secara mandiri, harus dengan niat itu, ataukah tidak? Ketika penilaian dalam masalah ini berbeda, maka nantinya akan menyebabkan fatwanya berbeda. Karena kalau yang satu mengatakan ini ibadah ini dimaksudkan oleh syariat untuk dilakukan secara terpisah dengan ibadah yang lain, dia harus dilakukan dengan niat seperti itu, tidak boleh dicampur dengan yang lain, maka dia akan mengatakan, oh ini berarti nggak boleh digabung. Tapi kalau yang lain, ya, menilai, apabila ada yang lain menilai, enggak, itu enggak maksudatun lidzatiha. Tapi yang penting waktu itu digunakan untuk beribadah dengan ibadah yang seperti itu, maka sudah cukup. Berarti bukan maksudah lidzatiha. Maka fatwanya akan mengatakan, oh yang seperti ini boleh digabungkan dengan ibadah yang lain. Ya.
ada celah untuk khilaf di sini. Tapi kaidah secara umumnya tadi, apakah dia maqsudah lidzatiha ataukah tidak? Kalau dia maqsudah lidzatiha, maka tidak boleh digabungkan dengan yang lainnya, yang maqsudah lidzatiha juga. Tapi kalau dia tidak maqsudah lidzatiha, maka boleh digabungkan dengan yang lainnya. Ya, wallahu a'lam. Baik. Karena terbatasnya waktu dan terbatasnya ilmu, ya, akhirnya kita harus mengakhiri kajian kita sampai di sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa mengamalkan dan mengajarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.